Mania, tentu kita tahu bahwa kendaraan listrik baik mobil ataupun motor sedang digaspol industrinya di tanah air. Salah satu yang nggak mau ketinggalan yakni pabrikan mobil listrik asal Toyota Astra Motor yang sudah di-spill mobilnya di KTT G20. Nah pemirsa, mobil listrik yang di sebelah saya ini punya desain yang sporty dan futuristik. Penasaran kan? Ada yang sudah bisa tebak? Yap, ini dia the all new bZ4X Battery EV. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Marketing Director dari PT Toyota Astra Motor, yakni Pak Anton Jimmy Suwandi. Halo Pak Antoni, apa kabar? Baik, thank you, selamat siang. Baik Pak Antoni, mungkin kita akan bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan spesifikasi mobil bZ4X, lalu juga dengan spesifikasi baterai dan juga ketahanannya. Nah Pak, untuk boleh dijelaskan dong spesifikasi dari BEV bZ4X-nya? Jadi bZ4X ini adalah produk BEV atau mobil listrik murni dengan brand Toyota pertama di Indonesia, dan konsepnya adalah SUV, dan ini adalah platform baru dari kita yang kita sebut dengan e-TNGA. Pastinya selain driving performance-nya bagus, kemudian kenyamanannya bagus, juga safety-nya juga bagus. Nah, kelebihan dari produk ini adalah pertama, dimensi di dalam interiornya sangat luas, jadi sangat nyaman buat penumpang maupun drivernya juga, termasuk bahkan penumpang belakang. Kedua, menyesuaikan juga dengan kondisi saat ini ya, di Indonesia butuh ground clearance yang cukup tinggi, jadi dia 210 mm. Kemudian banyak fitur-fitur yang menarik, selain baterainya juga cukup baik, lithium ion, dia juga punya performance yang menarik. Contohnya ada fitur advanced parking, jadi dia bisa otonomus untuk parking sendiri, itu juga satu hal yang menarik. Jadi saya rasa ini akan menjadi salah satu BEV yang menarik untuk market di Indonesia. Oke, menarik sekali Pak. Mungkin bisa dijelaskan ini untuk baterai, dia apakah ada garansinya dan juga berapa sih daya listrik yang perlu kita rumah tangga di Indonesia miliki untuk dapat mempunyai mobil ini Pak? Oke, jadi baterainya spesifikasinya adalah lithium ion dan ini 71 kW. Dan chargingnya ada beberapa pilihan ya. Bersama dengan mobil ini kita berikan portable charging, itu menggunakan wattage sekitar 3.300 kW. Kemudian kita sediakan juga gratis ada home charging, termasuk pemasangannya gratis, itu 7.700 kW. Dan pastinya selain AC charging, mereka juga bisa DC charging juga. Nah kalau DC charging itu kira-kira dalam waktu 30 menit bisa terisi 80%, jadi cukup cepat. Jadi udah menggunakan teknologi terbaru, termasuk CCS2 juga konektornya. Itu untuk tadi 30 menit kan dia fast charging sekali itu ya Pak. Itu untuk ketahanan berapa kilometer sih Pak? Totalnya kalau 100% itu kira-kira 500 km, jadi kira-kira bisa dihitung ya 80%. Jadi ini cukup lumayan jauh, jadi bisa dipakai baik di dalam kota maupun di luar kota juga. Oke Pak, baik. Mungkin dari segi purna jualnya itu garansi berapa lama sama spare part-nya itu bagaimana tuh Pak? Oke. Jadi garansi, pastinya garansi baterainya kita berikan spesial karena banyak customer yang minta untuk waranti panjang. Jadi waranti kita adalah 8 tahun atau 160.000 km. Kemudian pastinya ya Toyota udah sangat terkenal ya dengan after sales dan jaringannya sangat luas di seluruh Indonesia. Kita sudah mempersiapkan baik manpower, kemudian alat-alat dan termasuk chargingnya juga di dealer-dealer kita untuk memberikan support kepada customer bZ4X. Baik, untuk ekosistemnya sendiri sebenarnya bagaimana sih dengan charging stationnya Pak di tempat lain? Nah, yang pasti tadi kita udah berikan perangkat free ya, baik portable charging dan home charging, jadi customer udah nggak usah pusing lagi, di rumahnya sudah bisa menggunakan. Dan saya rasa di kota-kota besar sudah banyak ya charging station, dan bahkan Toyota sendiri memberikan dukungan kepada pemerintah, misalnya pada saat kita G20 kita juga membangun charging station, kita juga membangun charging station di beberapa tourism area seperti di Nusa Dua, di Toba gitu ya, dan pastinya di jaringan kita, di jaringan Toyota di seluruh Indonesia. Baik Pak, mungkin boleh di-spill harga berapa sih kisarannya Pak? Harganya on the road Jakarta adalah 1,190 miliar. Saya rasa harga yang cukup kompetitif, dan harga ini kenapa kita memberikan harga di akhir tahun dengan harga seperti itu, kita sudah mempertimbangkan harga di awal tahun, jadi supaya tidak ada kenaikan melonjak gitu ya di awal tahun, dan coveragenya sudah termasuk tadi ya charging dan lain sebagainya, dan mengconsider bahwa sekarang harga material naik, kemudian exchange juga naik, saya rasa harga yang cukup baik. Baik Pak, mungkin ini kan Indonesia lagi sangat meningkatkan gencar elektrifikasi baik mobil maupun motor maupun elektronik lainnya di Indonesia nih Pak. Ini apakah sebenarnya diimpor dari negara asal atau CBU atau ada komponen dalam negeri atau TKDN nih Pak? Oke, pada saat ini masih CBU dari Jepang, tapi pastinya Toyota menyediakan banyak pilihan, tidak hanya BEV, tapi kita juga ada plug-in hybrid dan juga ada hybrid. Dan di bulan ini tidak lama lagi kita akan meluncurkan suatu produksi lokal untuk hybrid dengan harga yang cukup terjangkau dan fitur yang menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Jadi saya rasa
tadi kita ada moto It's for everyone. Jadi setiap orang, siapapun yang di segmen premium, di segmen medium dan lain-lain bisa menggunakan produk hybrid kita dan juga BEV. Menarik sekali Pak. Mungkin boleh di-spill sedikit saya nilai investasi untuk yang produksi lokal tuh berapa sih Pak kira-kira? Saya nggak bisa ngomong sekarang ya, karena memang ini belum di-launch. Nanti mungkin pada saat launching kita akan sampaikan untuk berapa investasinya total. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Terima kasih, thank you, selamat siang. Ya pemirsa, menarik sekali bukan mobil elektrifikasi baru BEV dari Toyota. Langsung saja kita akan lihat-lihat bersama-sama yuk mobil secara detailnya. Nah, tentunya BEV pertama dari Toyota di Indonesia ini selain untuk mensukseskan G20 Summit, juga untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia akan pengembangan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan agar tercapainya net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Nah, Otomania pasti penasaran juga dengan kendaraan yang akan digunakan oleh para menteri di perhelatan Akbar KTT G20 Indonesia yang dilakukan di Bali. Saya sudah punya kutipan wawancara dengan Toru Hasumi, GM Toyota Astra Motor berikut ini. Okay, this totally new BZ4X has got a newly developed platform only for dedicated for this type of battery EV. This is a special platform, and thanks to this new platform, the agility or stability and the fun to drive, that performance is really good. And also not only the driving performance, also in terms of safety, the special layout for this battery EV is also good to keep good quality and the durability of the battery, for this car. Sebagai salah satu perusahaan yang mendukung pemerintah dalam menghadirkan kendaraan zero emission, Toyota membawa 2 model dalam perhelatan G20, yakni untuk lini sedan, Toyota membawa BZ4X, dan lini SUV, Toyota menghadirkan Lexus UX 300e. Okay, as corporate direction, we pretty much would like to support Indonesian government acceleration such initiative towards the carbon neutrality for 2060. So that's why we are providing this model for G20, but not only this one, we have Lexus brand, and from Lexus we have UX 300e. That is also supporting G20. In total, we got 143. 41 this BZ4X and another 102 for the Lexus. Nantinya, model ini akan digunakan oleh para menteri yang hadir dalam perhelatan KTT G20 Indonesia. Bukan hanya sekedar zero emission, pada seri BZ4X, Toyota mengambil tema Beyond Zero. Actually, this car name, as I said, it's BZ4XY. BZ is, that meaning is beyond zero. So not just emission zero, but beyond zero, we like to provide such a value, right? And the basic philosophy, human should be centered. Human, we respect human. In that sense, as you can see here, especially from the rear seat, this is really spacious. Thanks to the new platform dedicated for the battery EV. So we have some more flexibility in terms of R&D, to design this spacious interior. And also from driver's point of view, this instrumental panel, it's really natural, to see the outside and to check the this panel. This distance and the feeling, it's really natural. Menariknya, pada mobil jajaran Menteri G20 ini sudah dilengkapi dengan panel surya, sehingga tidak perlu lagi mencari stasiun pengisian baterai kendaraan di siang hari, karena baterai akan otomatis terisi saat kendaraan mendapatkan cukup cahaya matahari.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan setidaknya saat ini ada 4 perusahaan bus listrik, 3 perusahaan mobil listrik, dan 35 perusahaan roda 2 listrik dan roda 3 listrik di Indonesia. Dengan total investasi yang masuk mencapai 1,87 triliun rupiah. Sebenarnya saat ini Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk memproduksi mobil listrik yang mumpuni. Tak kalah dengan negara lain, khususnya negara di Asia Tenggara. Kita harapkan ke depannya Indonesia dapat lebih banyak lagi memproduksi mobil listrik dengan infrastruktur yang memadai pula. Dari Jakarta, Shani Alatas, juru kamera Adianono, CNBC Indonesia, Beyond Business.